Menu berikutnya adalah menu akses grup ya. Pada menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ada submenu akses grup. Submenu akses grup ini adalah akses untuk membatasi beberapa pengguna. Misalkan di suatu perusahaan itu ada beberapa bagian. Karena bagian akuntansi, ada bagian penjualan, ada bagian pembelian. Nah, misalkan bagian pembelian itu hanya diperbolehkan untuk mengakses beberapa menu saja, maka bisa diatur di menu akses grup sini. Nah, caranya kita tambahkan, misalkan kita klik tambah di sini, nama grupnya, katakan nama grupnya bagian penjualan. Bagian penjualan, aksesnya kita isi. Bagian penjualan itu katakanlah hanya bisa membuka menu penjualan saja. Kalau begitu, yang lainnya kita nonaktifkan semua. Tidak bisa membuat di menu perusahaan, merubah, menghapus juga nggak bisa, melihat pun juga nggak bisa, dan tidak aktif. Jadi semuanya yang tidak dibutuhkan nanti bisa dihilangkan. Katakanlah untuk menu untuk akses grup penjualan di sini hanya bisa mengaktifkan menu penjualan di sini ya. Nah, di sini di menu penjualan kalau kasir dapat menggunakan semua penjualan. Oke. Kemudian dapat mengubah, kalau misalkan kita buat dia tidak bisa mengubah tanggal penjualan, kita bisa klik di sini, dinonaktifkan. Berarti dia nanti tidak bisa mengubah tanggal penjualan. Terus kemudian mengubah harga jual, tidak bisa. Kalau misalnya tidak bisa, di sini bisa dinonaktifkan. Yang kita buat tadi tidak dapat mengubah tanggal penjualan saja ya. Berarti kalau di sini tidak dicentang, berarti dia tidak dapat mengubah tanggal penjualan. Kemudian pembelian. Nah, pembelian juga tidak digunakan karena hanya untuk bagian penjualan. Persediaan juga kita hilangkan. Masa tetap juga dihilangkan. Kalender juga. Menu widget juga. Kalau misalnya widget itu yang ada di dashboard ini. Ini adalah widget. Kalau kita hilangkan, berarti nanti tidak tampil di situ. Kemudian menu laporan juga tidak bisa. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Ya, sudah ya. Nah, di sini nanti akan muncul grup penjualan. Sekarang yang operator ini saya hapus dulu ya. Operator dihapus dulu. Nah, untuk menambahkan pengguna yang hanya bisa mengakses menu penjualan atau yang hanya bisa mengakses di grup penjualan, kita bisa daftarkan nama penggunanya di sini. Nah, untuk daftar nama pengguna bisa kita tambahkan di sini. Nah, di sini akses grup untuk pembatasan tadi ya, pembatasan untuk beberapa pengguna. Kemudian di sini pengguna, kita bisa mendaftarkan nama pengguna. Misalkan ini kita hapus dulu ya. Kita tambahkan menggunanya pakai email. Mana emailnya hanafi717@gmail.com. Akses grupnya adalah penjualan. Kemudian kita simpan. Ini menu pengguna untuk menambahkan pengguna dan sekaligus merubah aksesnya. Nah, sehingga di sini
daftar penggunanya, tapi sudah muncul penjualan daftar penggunanya Imam Hanafi. Nah, nanti untuk login Imam Hanafi ini hanya bisa menggunakan menu penjualan saja. Itu ada di menu akses grup sudah, menu pengguna sudah, dan menu penomoran. Submenu penomoran. Nah, submenu penomoran di sini untuk mengatur penomoran beberapa hal. Yang pertama mungkin untuk penomoran aset tetap, untuk penomoran banknya, untuk penomoran faktur penjualan, penomoran faktur pembelian. Misalkan kita mau merubah penomoran faktur penjualan, kita bisa klik di sini. Namanya faktur penjualan. Tipe penomoran bisa di-reset setiap bulan, reset setiap hari, atau reset setiap tahun. Berarti nanti untuk reset di sini maksudnya jumlah perhitungannya, counternya, angka 1, 2, 3, dan seterusnya itu setiap periode itu dimulai dari angka 1 lagi. Kalau setiap hari, ya berarti awal hari. Angka counternya mulai dari angka 1. Kalau bulanan, ya berarti mulai awal bulan. Setiap awal bulan. Kalau setiap tahun, ya berarti mulai dari tahun. Oke. Kita coba membuat hasil contoh penomoran. Katakanlah penomorannya yang pertama. Yang pertama katakanlah pakai teks ya. Teks di sini nama perusahaannya bisa teksnya FC. Kalau tidak fitness center ya FC. Kalau sudah kita tambahkan. Kemudian setelah FC ada tahun. Kalau singkat berarti tahunnya hanya singkat. Nah, 21. Di sini ada contohnya, FC 21. Kalau misalkan mau kita tambahkan titik, misalkan kita teks di sini, FC titik. Kita tambahkan. Kemudian tahun. Tahunnya 2021. Oke, kemudian kita tambahkan bulan. Ini berarti otomatis langsung nyambung, tidak ada pemisahnya karena kita tidak tambahkan titik. Kalau kita tambahkan titik, kita bisa masukkan teks atau pemisah. Titik. Tambahkan di sini FC 2021, kemudian bulan. Nah, klik tambah 05. Kemudian pemisah lagi, pemisahnya pakai titik. Nah, yang terakhir, yang jadi acuan, setiap penomoran nanti itu butuh yang namanya counter. Jadi ada nomor otomatis yang setiap kali kita membuat, katakanlah kalau di sini faktur penjualan, kalau kita membuat faktur penjualan, otomatis nomornya itu selalu bertambah. Nah, untuk counternya bisa 5 digit, atau 2 digit, atau 3 digit. Terserah, kita pakai 4 digit misalkan. Kita tambahkan. Nah, di sini. Berarti nanti kalau awal pertama kita membuat faktur penjualan dengan nomor ini pada bulan Mei, berarti di sini nomornya FC 2021 05 0001. Nah, itu contoh penomoran. Kita klik simpan. Oke, untuk penomoran seperti itu. Kemudian menu desain cetakan. Submenu desain cetakan. Nah, sini digunakan untuk membuat desain pada cetakan atau printout, baik itu printout faktur pembelian,
faktur penjualan atau printout bukti-bukti lainnya. Misalkan kita mau membuat, katakanlah, faktur pembelian. Mana faktur pembelian? Biasanya sudah dibuat defaultnya akurat. Kalau kita mau merubah, kita tinggal merubah defaultnya saja, tidak masalah. Nah, ini faktur pembelian default. Kita pilih di sini. Terus kemudian kita buka desainer. Nah, nanti kita bisa merubah desain dari faktur pembelian yang ada di aplikasi Accurate Online. Ini nama-namanya, katakan di sini faktur pembelian, kita rubah jadi invoice pembelian. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Nah, ini ya, save. Desain cetakan berhasil disimpan. Kalau sudah, kita tutup desain cetakannya. Nah, itu salah satu contohnya untuk pembuatan desain faktur pembelian. Bisa dirubah di menu desain cetakan. Kemudian ada submenu lagi Accurate Store. Di menu pengaturan ada satu lagi submenu Accurate Store. Nah, Accurate Store di sini berisi aplikasi-aplikasi tambahan yang bisa kita terapkan di aplikasi Accurate Online ini. Misalkan nanti Accurate Manufaktur, jadi bisa ada tambahan menu manufaktur pada Accurate Online ini. Kalau Accurate POS, Point of Sales, yang biasanya digunakan di kasir-kasir Indomaret, Alfamaret, atau toko-toko supermarket lainnya, itu biasanya menggunakan POS, Point of Sales. Nah, kalau mau pakai program Accurate Online, bisa menggunakan program Accurate POS di sini. Dan ada banyak lagi tambahan-tambahan yang lainnya. Oke. Demikian. Oke, sebelumnya kita coba dulu. Tadi kita sudah membuat penomoran untuk faktur penjualan. Kita coba penjualan. Kita coba buat faktur penjualan. Kita coba buat faktur penjualan. Pelanggannya katakanlah pelanggan 1. Gitu ya. Tanggalnya tanggal 4, barangnya barang 1. Harganya 1.000. Lanjut. Nah, penomoran tadi adalah penomoran otomatis. Kalau kita biarkan di sini otomatis, maka yang muncul adalah counter tadi. Kalau kita mau bikin manual, ya kita hilangkan, kita nonaktifkan penomoran otomatisnya, kita bisa ketik manual. Karena tadi kita mau mencoba untuk mengecek penomoran otomatis, maka kita aktifkan penomoran otomatisnya. Nah, biasanya muncul tulisan faktur penjualan sampingnya ini berarti penomoran otomatis sudah aktif. Kalau hilang, berarti penomoran otomatisnya tidak aktif. Sudah kita simpan. Di bawah harga beli, lanjutkan. Jadi ada notifikasi ya. Ketika harga jualnya kita di bawah harga beli, akan ada notifikasi seperti itu. Nah, sini tadi. FC 2021-05-002. Nah, sudah ada penomoran yang otomatis tadi. Karena awal Mei sudah ada angka 1, untuk konternya sudah ada nomor 1, maka berikutnya konternya langsung nomor 2. Oke, ini contoh untuk penomoran.
Oke, demikian. Segala salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.